Hai Mams, balik lagi ke channel aku. Udah lama kita nggak ketemu. Apa kabar hari ini? Di video kali ini, aku mau bagiin pengalaman aku yang mungkin nggak banyak Mams di luar sana alamin. Yaitu, pengalaman operasi sesar hingga 3 kali. Nggak salah denger kok Mams, 3 kali. Pasti banyak yang penasaran gimana rasanya sesar sampai 3 kali. Apakah pemulihannya makin susah? Apa luka bekasnya aman? Dan yang paling penting adalah tips supaya kita tetap happy ngejalaninnya. Tonton sampai habis ya, karena aku bakal bagiin pengalaman aku pribadi waktu ngejalaninnya. Oke, kita masuk ke sesi pertama, yaitu kenapa aku memutuskan untuk sesar di anak pertama. Jadi aku hamil di anak pertama itu umur 22 tahun. Itu adalah kehamilan pertama aku di mana aku menjalaninya sambil bekerja. Nah, di situ aku udah mulai mual yang parah, muntah, nggak mau makan, sampai badan aku tuh benar-benar ngedrop. Setelah aku menjalani kehamilan aku selama 9 bulan, aku ada kontraksi hebat. Jadi aku dibawa ke klinik sama keluargaku. Di situ dicek, ternyata aku udah bukaan 2. Ditunggu sampai sehari semalam, ternyata nggak nambah-nambah. Nah, dari sini dokter bilang, ini lebih baik dibawa pulang aja dulu karena kemungkinan ini adalah kontraksi palsu katanya gitu. Kita tunggu, kita observasi selama 1 minggu. Pulang akhirnya, ditunggu tuh selama seminggu sambil aku melakukan sedikit banyak tips-tips dari dokter supaya lahirannya normal dan lancar seperti jalan pagi, rajin olahraga, makan makanan yang sehat, banyak minum air putih. Long story short, akhirnya sampailah seminggu masih belum ada tanda-tanda mau ngelahirin. Akhirnya hari itu adalah hari Kamis, aku berangkat ke rumah sakit di daerahku. Di situ diperiksa sama dokter dan diketahuilah bahwa air ketuban di dalam rahim aku tuh sudah keruh parah dan ditakutkan anaknya akan keracunan. Jadi diputuskanlah aku untuk induksi. Nah, dirawat sehari semalam sekitar 24 jam di rumah sakit. Aku diinduksi sampai 2 kali. 2 kali induksi itu rasanya luar biasa. Nah, udah diinduksi 2 kali, bayinya tetap nggak mau keluar. Udah dicek bukaan, itu mentok sampai bukaan tiga dan itu nggak nambah lagi. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di kota dan dioperasi sesar dan lahirlah anakku yang pertama. Jadi begitu ya teman-teman, kenapa awalnya aku bisa melahirkan dengan cara sesar. Jadi itu bukan dari awal aku mau sesar, tapi keadaannya dan rekomendasi dari dokter untuk keselamatan aku bahwa aku lebih baik melahirkan secara sesar. Lanjut, operasi sesarku yang kedua, ini aku lakukan 1 tahun setelah operasi sesar yang pertama. Loh, kok bisa? Padahal sesar itu kan minimal 2 tahun. Iya, bener banget teman-teman. Ya, waktu itu aku yang masih agak batu banget. Percaya kalau kalau kita mengasihi itu akan secara otomatis KB alami. Ya, kalian pernah dengar pasti mitos seperti ini dan waktu itu aku percaya, guys. Akhirnya aku nggak pakai KB sama sekali, kita KB mandiri. Kita percaya kita bisa, akhirnya kita KB mandiri. Tapi gongnya 6 bulan setelah melahirkan, aku hamil lagi. Jadi anakku umur 6 bulan aku udah hamil lagi. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Jadi untuk kehamilan aku yang kedua itu, aku tidak bisa memilih antara mau melahirkan normal ataupun sesar karena sudah bisa dipastikan harus sesar gitu. Jadi jaraknya terlalu dekat, sekitar 15 bulan jarak antara sesar yang pertama dan sesar yang kedua. Jadi tidak memungkinkan aku untuk melahirkan normal. Jadi gitu ceritanya untuk sesar yang pertama dan sesar yang kedua. Nah, lanjut sesar yang ketiga. Untuk operasi yang ketiga ini sebenarnya kita tidak punya rencana sama kayak anak yang kedua. Jadi kita itu udah punya rencana mau stop di anak dua karena keduanya itu udah cowok. Jadi di situ kita tidak berharap untuk mendapatkan perempuan karena sudah 2 dapat laki-laki dan ini sebuah kebetulan sebenarnya karena dulu aku itu punya harapan aku pengen punya anak kembar, tapi aku juga agak nggak tahu diri karena keturunan aku nggak ada yang kembar. Tapi maha suci Allah dengan kuasanya dia membuat jalan hidupku untuk punya anak 2 laki-laki semua dengan jarak kelahiran yang dekat, yang sangat dekat, sehingga anak aku setelah dewasa ya, setelah dia besar, setelah dia jadi balita, orang-orang menyebut mereka itu anak kembar karena
besarnya hampir sama, mukanya juga mirip, Masya Allah. Bener-bener jalan Allah itu kita nggak ada yang tahu ya, Mams. Oke, untuk sesar yang ketiga ini aku lakuin setelah 5 tahun. Oke, Mams, jadi anak yang aku yang ketiga ini sebenarnya bukan tidak diinginkan, tapi tidak disangka-sangka kalau aku bakal hamil lagi anak yang ketiga. Aku pernah bilang sama suamiku, sayang kamu mau tambah anak lagi apa enggak? Aku bilang gitu sama dia. Terus dia bilang, ya nggak tahu lah katanya kan, takutnya nanti dapat cowok lagi, katanya gitu dia bilang. Ya harapannya sih bisa dapat perempuan, karena suamiku sendiri dia nggak punya saudara perempuan. Terus dengan pedenya aku bilang ke suamiku, kalau kamu mau punya anak lagi, aku batasin sampai umurku 30 tahun. Jadi kalau aku sudah di atas 30 tahun, aku udah nggak mau lagi punya anak. Terus kata suamiku, ya udah kita lihatlah nanti. Dan kehamilan ketigaku ini tepat sebelum aku memasuki umur 30 tahun. 1 bulan sebelum aku berumur 30 tahun, aku melahirkan anakku yang ketiga, dan itu berjenis kelamin laki-laki lagi. Adakah di sini Mams yang punya anak laki-laki juga? Semuanya 3? Dengan jarak yang berdekatan, bagaimana rasanya Mams? Kalian tahu lah ya, aku nggak akan ceritain itu, karena itu sudah termasuk garis hidup yang sekarang sudah aku nikmatin. Setelah aku sesar sebanyak 3 kali, memang banyak sekali pertanyaan yang datang ke aku, baik dari teman-teman, tetangga, maupun orang-orang di sekitar aku. Yang paling utama adalah mereka itu sering banget nanya, gimana luka jahitannya, apakah dijahit di tempat yang sama? Jawabannya adalah benar, dijahit di tempat yang sama. Jadi semua tiga anakku itu dijahit di tempat yang sama. Terus lukanya gimana kalau dijahit di tempat yang sama? Ya kalau prosedurnya aku nggak begitu paham karena aku bukan dokter kandungan. Tapi kalau dari penjelasan dokterku, jadi ketika ini ada luka yang lama nih. Jadi luka yang lama itu dibuka lagi, kemudian kulit-kulit bekas jahitan yang pertama dan kedua, yang sebelumnya lah pokoknya, itu dibuang. Jadi setelah itu baru ditarik lagi kulit yang baru tadi supaya lebih menempel. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita itu kalau sesar dibatasin. Ya ibaratnya kalau kita semakin banyak kulit yang dibuang, dibuang, ditempel, nanti lama-lama kulit kita nggak elastis lagi. Dan itu yang bisa menyebabkan kulit jahitannya mudah robek. Dan ini sangat berbahaya dan beresiko. Terus pertanyaan berikutnya adalah, gimana rasanya setelah operasi yang ketiga? Apakah lebih mudah, apakah lebih susah, apakah lebih sakit? Jawabannya yang pasti lebih sakit. Benar lebih sakit. Memang yang pertama itu sakit karena kita belum pengalaman ya. Pengalaman pertama udah pasti kita lebih berkesan. Dari disuntik anestesi di bagian sumsum belakang, pokoknya itu lebih sakit. Kemudian yang kedua, tambah sakit lagi. Yang ketiga pun lebih sakit. Tapi ada yang lebih baik adalah aku jadi lebih berani. Memang lebih sakit, tapi aku lebih berani. Karena aku udah pernah ngalaminnya sebanyak 3 kali loh. Jadi waktu operasi yang ketiga aku biasa aja. Kayak operasi yang pertama aku bener-bener deg-degan parah. Jadi waktu di ruang operasi kan dipasang alat untuk detak jantung. Itu detak jantungku bener-bener yang kenceng banget, deg-deg-deg-deg. Sampai-sampai dokternya itu bilang, Bu tolong tarik napas, Bu istighfar, berdoa. Nah setelah operasi aku dibius total sama dokter supaya aku tidak kelelahan. Bedanya adalah setelah aku sesar yang kedua dan yang ketiga itu aku nggak lagi dibius total, jadi cuma dibius setengah badan. Jadi disitulah aku tahu kalau memang yang pertama itu pengalamannya luar biasa sekali. Tapi memang dari kalau level sakitnya itu makin sakit dari sesar yang pertama sampai sesar yang ketiga itu lebih sakit. Tapi aku jadi lebih berani. Aku lebih berani, aku nggak lagi nervous. Aku ya udah biasa aja, mau sesar ya udah sesar. Gitu. Mau pasang infus ya pasang, masuk ruang operasi ya biasa aja. Gitu ya Mams. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak perbedaan persiapan antara sesar yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Jadi untuk sesar yang pertama, persiapannya ya standar lah ya. Karena aku waktu itu tidak menyiapkan untuk operasi sesar, jadi aku persiapannya ya seperti biasa untuk melahirkan normal. Ya untuk persiapan, kelengkapan bayi dan sebagainya ya kita udah banyak tahu lah ya Mams, bagaimana persiapan untuk melahirkan dari popok, baju, segala macamnya. Kemudian untuk persalinan yang kedua aku lebih santai lagi karena jaraknya dekat ya Moms. Jadi persiapan baju segala macam itu ya udah pakai anak yang pertama gitu loh. Dan sudah karena ketahuan sudah pasti sesar, jadi aku lebih tenang. Dari awal kehamilan aku udah tahu kalau aku bakal sesar. Jadi
Aku menyiapkan fisikku, aku menyiapkan mentalku untuk menghadapi operasi sesar dan fokus menjaga nutrisi untuk bayi di dalam kandunganku. Kemudian untuk sesar yang ketiga, kalau dari persiapan fisik ya sudah pasti udah siap banget lah Mams, karena di posisi itu anakku udah umur 5 tahun, yang nomor 2, yang nomor 1 udah umur 6 tahun. Jadi kalian tahulah membesarkan anak umur segitu fisik sudah pasti kuat banget ya Mams. Apalagi ini laki-laki 2, jadi aku udah nggak kaget lagi. Pertanyaan selanjutnya, dari masa pemulihan antara sesar yang pertama, kedua, dan ketiga, mana yang lebih cepat? Pemulihan sesar yang ketiga itu lebih cepat Mams, karena di sesarku yang ketiga itu sudah pakai metode ERAX. Jadi apa sih bedanya metode ERAX dan metode yang konvensional? Jadi kalau yang konvensional kemarin itu di sesar aku yang pertama dan kedua, aku bisa menghabiskan waktu kurang lebih 5-6 hari di rumah sakit untuk pemulihan. Tapi untuk metode ERAX, aku cuma butuh waktu 3 hari. 3 hari di rumah sakit dan aku udah boleh pulang. Bedanya apa? Bedanya adalah di obat. Jadi dengan metode ERAX, kita lebih banyak disuntikan obat anestesi, obat bius supaya lukanya nggak sakit. Jadi waktu sesar pertama dan kedua itu aku pure cuman minum obat-obat biasa aja, obat pemulihan. Nah sehingga di 24 jam pertama itu aku ya bener-bener nggak ngapa-ngapain karena memang sakit banget gitu, sakit banget, lukanya sakit, aku belum bisa gerak sama sekali. Nah di hari keduanya baru disuruh sama dokternya untuk guling ke kanan, miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Setelah itu di hari ketiga baru diajarkan untuk duduk, berdiri. Lalu di hari kemudiannya mulai berjalan. Nah, kalau untuk metode ERAX ini sendiri, karena dari obatnya kita diberikan obat pereda nyeri yang lebih tinggi, jadi sakitnya emang nggak begitu kerasa. Sehingga dalam 24 jam pertama itu aku udah disuruh untuk duduk. Emang rasanya nggak begitu sakit, Mams, karena memang ada efek pereda nyeri, obat pereda nyeri yang dosisnya lebih tinggi. Di hari kedua aku sudah dipaksa belajar berjalan dan di hari ketiga sudah boleh pulang. Jadi itu perbedaannya. Dari pemulihan, sesar yang ketiga itu lebih cepat karena menggunakan metode ERAX, sedangkan sesarku yang pertama dan yang kedua itu pakai metode konvensional yang pemulihannya lebih lama. Tapi pakai metode ERAX memang lebih cepat pemulihan di rumah sakit, tapi tidak pemulihan di rumah, karena setelah sampai rumah, sakit yang tadinya di rumah sakit tidak terasa, di rumah itu rasanya luar biasa Mams. Pokoknya sampai aku selesai nifas itu masih ada rasa sakitnya. Sedangkan untuk yang sesar pertama dan kedua, karena pakai cara konvensional, dalam waktu sebulan pertama itu sebelum aku nifas, aku udah bisa kemana-mana, naik mobil udah bisa, naik motor udah bisa. Jadi memang itu ya perbedaannya antara sesarku yang pertama, kedua, ketiga dari segi pemulihan fisiknya. Pertanyaan selanjutnya tentang bekas luka operasi sesar. Gimana sih jadinya bekas operasi sesar itu, lukanya tuh seperti apa? Ya lukanya normal guys, artinya seperti sayatan kayak gitu aja, sayatan dan jahitan kayak gitu aja. Jadi nggak ada yang gimana-gimana, meskipun dia di tempat yang sama, hanya bedanya adalah dia jadi lebih menekuk ke dalam karena ya tadi dagingnya ditarik untuk yang sesar ketiga, jadi dia lebih kenceng menekuk ke dalam, ditarik, itu aja. Lebihnya nggak ada perbedaan yang begitu mencolok antara sesar yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk bekas lukanya tetap sama seperti itu. Selanjutnya, tips anti trauma sesar. Yang pertama adalah komunikasi dengan dokter. Tanya semua pertanyaan yang muncul dalam hati dan pikiran kalian harus ditanya ke dokter. Nanti lama ada antrian lain, nggak apa-apa, itu hak kalian untuk bertanya sama dokter untuk konsultasi. Oke, Mams? Mulai dari risiko, jenis jahitan, terus prosedur sebelum operasi, semua harus kalian tanya. Yang kedua adalah, ini mindset yang paling penting. Kalian harus berpikir kalau operasi sesar itu bukanlah sebuah kegagalan kita sebagai ibu. Jangan kalian berpikir mentang-mentang kita operasi sesar, kita gagal menjadi ibu karena tidak bisa melahirkan normal. No. Sesar ataupun normal, kita tetaplah seorang ibu. Semua ini adalah perjuangan dan jalan yang paling mulia untuk seorang ibu. Ya, jadi Mams harus fokus untuk kesehatan Mams dan bayi. Tips yang ketiga adalah, Mams harus punya support system yang baik. Baik itu suami, orang tua, saudara. Komunikasikan kepada mereka apa yang Mams butuhkan tanpa Mams tutup-tutupi. Misal, Mams udah nggak kuat lagi buat angkat jemuran. Mams harus bisa komunikasikan kepada orang di rumah, di support system Mams. Misal suami nih, minta suami bantu angkatin jemuran, minta suami untuk bantu cuci piring. Jadi, Mams harus jaga support system Mams supaya berada di lingkungan yang baik. Tips yang keempat, jangan membandingkan proses Mams dengan Mams yang lain.
kita punya proses yang berbeda. Jadi jangan pernah sekalipun kalian membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena itu tidak akan membantu proses pemulihan kalian, justru akan membebani pikiran kalian dan membuat kalian kepikiran. Akhirnya tidak fokus untuk memulihkan diri sendiri dan tidak fokus untuk membesarkan bayi. Ya, Mams. Jadi, Mam, jangan sampai stres dan nikmati prosesnya. Jadi itu, Mams, pengalaman aku 3 kali operasi sesar. Intinya adalah soal persiapan mental dan pemulihan. Nah, buat Mams yang pernah sesar atau C-section juga, coba share pengalaman Mams, gimana sih rasanya? Coba share tips andalan kalian juga, gimana caranya supaya pemulihan sesar lebih cepat. Jangan lupa like, subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan tips parenting lainnya dari aku. Bye-bye!